وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma. Pada kali ini kita akan memulai surat baru, yaitu surat Al-Buruj. Kita mulai dari ayat pertama insyaallah. Dan surat Al-Buruj ini diawali dengan sebenarnya kisah Ashabul Ukhdud yang entah kita akan menceritakan sekarang atau pertemuan mendatang. Kita tafsirkan dulu yang terpenting ayat-ayatnya karena ceritanya agak panjang ya. Surat Al-Buruj ini adalah surat Makkiyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan disebutkan dalam Musnad Ahmad ya, di kitab hadisnya. Juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'isha'i al-akhirah bis sama'i dhatil buruj was sama'i wat tariq. Bahwasanya beliau membaca di salat Isya-nya surat Al-Buruj dan kemudian surat At-Tariq. Jadi ini bisa termasuk suatu sunnah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Buruj dan At-Tariq itu berpasangan ya. Jadi rakaat pertama Al-Buruj, rakaat kedua At-Tariq. Itu berkaitan dengan keterangan tentang surat Al-Buruj. Dan juga surat Al-Buruj ini surat yang memberikan keterangan tentang benar-benar tampaknya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang ujian yang menimpa seseorang di masa lalu di kalangan Bani Israel dan juga masyarakat ketika itu. Di dalamnya terdapat ancaman dan terdapat pujian atau janji baik dari Allah Ta'ala. Dan juga terdapat keterangan tentang Allah, tentang dirinya, yaitu kalimat inna batasya rabbika lasyadid dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kita bisa minimal 3 pertemuan lah kita untuk mengkhatamkan tafsir surat Al-Buruj ini insyaallah. Kita mulai dari ayat pertama, was-samaa'i dzatil buruj. Nah di sini adalah qasam demi, yaitu sumpah. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama salah satu makhluknya yaitu as-sama, langit. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit zat yang memiliki. Al-buruj di sini banyak yang menafsirkan atau menerjemahkan sebagai gugusan bintang. Maka ditafsirkan di sini aqsamallahu bis-sama. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Al-mustamilati, yang mengandung, mencakup ala manazil syams wal qamar wa ghairihima, atas gugusan, yaitu area-area perjalanan syams
matahari, qamar, bulan dan selainnya. Langit dengan segala komposisinya yang ada di langit tersebut. Itu untuk as-sama dzatil buruj. Dan juga bisa dikatakan al-buruj ini adalah bintang-bintang yang bertebaran di langit. Kemudian yang kedua, wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud di sini, dan hari yang dijanjikan. Al yaum al mau'ud. Al mau'ud artinya dijanjikan, demi hari yang dijanjikan. Allah Ta'ala dikatakan waqsama, Allah Ta'ala bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Alladzi wa'ada an yajma'a fihi al-khalaiq, yang Allah Ta'ala berjanji, dan janji Allah pasti terjadi, berjanji untuk menjama', yaitu mengumpulkan di hari itu al-khalaiq, para makhluk sekalian dikumpulkan. Dan ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yaumil mau'udi yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Kita beramal selama ini di dunia ini untuk mencari ridha Allah Ta'ala yang kelak akan Allah tunaikan semua janjinya. Sebagaimana di surat ini ada janji Allah, dua janji Allah kepada orang-orang yang memfitnah atau menguji orang-orang mukminin dan mukminat dan belum bertaubat, maka janji Allah dapat azab, dan azab jahannam dan azab pembakaran. Sebaliknya orang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan jannat dan kemenangan yang besar. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita beramal dengan mengharapkan janji baik Allah Ta'ala tertunaikan pada kita, ya, jika amal kita soleh. Jadi wal yaumil mau'ud ini dihafalkan, yaitu yaumul qiyamah, ya. Wa syahidin wa mashhud, ayat ketiga. Demi syahid dan demi masyhud. Syahid itu kan maknanya yang menyaksikan, masyhud maknanya yang disaksikan. Demi dua hal ini nih, syahid yang menyaksikan, masyhud yang disaksikan, demi dua hal tersebut. Tapi kan ini syahid, ya, syahid ini apa sih itu? Demi yang menyaksikan, maksudnya apa syahid itu? Masyhud demi yang disaksikan juga maksudnya apa? Ya kan, kita enggak ngerti kalau misalnya hanya sekedar melihat, ya, makna lafal syahid saja tanpa tafsiran. Kalau di sini tafsirnya pun masih mujmal, wa aqsama bi kulli syahidin wa kulli masyhudin, dan Allah Taala bersumpah dengan segala yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maksudnya apa? Nah, maka di sini juga ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang dengan sanadnya menuju Abu Hurairah, wa syahidin yaumil jumu'ati, ya, syahid itu adalah hari Jumat. Berarti demi syahid, demi hari Jumat. Ya, dihafalkan baik-baik karena kita sering baca surat ini di salat kita. Syahid berarti hari Jumat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. Ya. Dan tidaklah selama matahari masih muncul, dan tidaklah selama dia tenggelam terhadap hari yang tidak ada paling afdolnya dari hari Jumat. Maksudnya apa? Bukan masalah mataharinya, bukan. Tapi masalahnya adalah hari itu selama matahari, selama dunia ini masih ada, maksudnya. Maksudnya di sini selama matahari masih beredar. Ya. Kan dalam
Kalimat lain, khairu yaumin tala'at fihi syams. Sebaik-baik hari yang selama itu masih terbit matahari. Itu maksudnya, bukan berarti kalau hari Jumat matahari itu mesti lebih bagus. Bukan itu. Bahkan kadang-kadang hujan ada matahari. Jadi maksudnya selama masih ada matahari terbit, berarti kan masih ada kehidupan dunia. Maka selama itu pula hari terbaik adalah hari Jumat. Ya, gitu memahaminya. Ya. Jadi wa ma tala'at syamsun wala gharabat 'ala yaumin afdhala min yaumil jum'ah. Tidak ada hari selama masih ada kehidupan, masih ada matahari, ya, dan masih bisa tenggelam, itu enggak ada hari yang lebih afdal daripada hari Jumat. Itu secara kumpulan 7 hari, ya. Kata Rasul, wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyyahu. Di dalam hari Jumat itu ada suatu momen. Sa'ah di sini bukan artinya jam, bukan. Kok jam itu istilah kita sekarang 60 menit. Tapi sa'ah di sini maknanya adalah waktu, suatu momentum, waktu yang sedikit gitu. Yang mana di hari Jumat itu, ya, kalau misalnya dia minta sama Allah sesuatu, pasti Allah Ta'ala akan menjawabnya, memberikannya. Ya. Yang zahir itu ketika hari masih terang. Ada yang mengatakan di antara asar sampai maghrib, ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang mengatakan begitu dari para ulama. Wala yasta'idzu fiha min syarrin illa a'adzah. Dan di momentum itu kalau ada orang yang meminta perlindungan kepada Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan lindungi. Ya. Itu untuk syahid. Jadi syahid di sini ada riwayat, ya, bahwasanya itu maknanya hari Jumat. Ya. Kemudian wa masyhud. Apa arti masyhud? Oh, di sini tetap masyhud yang disaksikan. Tetapi masih dalam riwayat tersebut masyhud artinya yaum Arafah. Yaum Arafah. Itu makna masyhud sebagaimana di suatu riwayat. Tetapi muskilah atau masalahnya adalah hadis ini kalau disambungkan kepada Nabi, maksudnya kalau dikatakan ini perkataan Nabi, maka sanadnya dhaif. Ya. Tetapi kalau misalnya mungkin lebih tepatnya kata Ibnu Katsir, ya, bahwasanya hadis ini mauquf, kalimatnya Abu Hurairah. Wallahu taala alam, ini hanyalah penafsirannya. Makanya di kitab ini menafsirkan ayat ketiga tidak demi hari Jumat dan demi hari Arafah, tidak, tapi tetap diglobalkan. Apapun yang namanya syahid atau masyhud, penyaksi atau yang disaksikan. Ya, karena hadis yang berkaitan dengan itu ternyata adalah hadis yang dhaif. Ya. Tapi itu jadi kita udah paham, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki peredaran bintang, matahari, bulan dan seterusnya. Kemudian wal yaumil mau'ud, demi hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Atau ada pendapat sesuai dengan riwayat namun dhaifah, yaitu demi hari Jumat dan demi hari Arafah. Ya. Ini minimal tadi hafalkan baik-baik makna tersebut, penafsiran tersebut hafalkan baik-baik, sehingga ketika kita mendengarkan ada orang muslim membaca ini, maka kita bisa tadabbur. Dan itu ibadah, dan itu ibadah yang sangat agung, ya. Qutila ashabul ukhdud. Nah, di sini mulai di sini ashabul ukhdud. Qutila ketika dibahasakan di Al-Qur'an, qutila maknanya lu'ina. Artinya adalah terlaknatlah, dilaknatlah. Ashabul ukhdud alladzina syaqqu fil ardi syaqqan 'azimah, yaitu orang-orang yang syaqqu, menggali lubang, fil ard, di bumi, syaqqan 'azimah, galian yang besar. Jadi ashabul ukhdud di sini maknanya adalah lubang besar di bumi.
yaitu celakalah dan terlaknatlah orang-orang yang menggali lubang besar di bumi. Nanti kemudian antum pas dengar, oh ini kutila ashabul ukhdud, ada orang proyek bangunan bikin lubang besar, masya Allah terlaknat itu semua pekerjanya. Salah ya, bukan itu yang dimaksud ya. Kita sebut orang-orang yang bikin proyek ini mereka adalah ashabul ukhdud karena membuat lubang besar buat pondasi bangunan ya. Ini salah besar, bukan itu maksudnya ya. Maksudnya di sini adalah suatu kisah ya. Ashabul ukhdud, orang-orang yang menuruti perintah raja, yang ketika itu rajanya menyuruh membuat parit besar, lubang besar, dan menaruh api di dalamnya untuk memanggang atau mencemplungkan orang-orang beriman ke dalam lubang tersebut. Ya. Coba lihat di sini, ketika orang kafir seperti itu punya otoritas, ya, nanti ya, punya otoritas kuat seperti itu, dan orang-orang nggak mau beriman, bisa terjadi yang seperti itu, penyiksaan, ya, pemaksaan seperti itu. Tapi qutila ashabul ukhdud sudah tadi. Ya. An-nari dzatil waqud. An-nar maknanya adalah api. Ya. Dzatil waqud yang memiliki waqud. Waqud maknanya adalah bahan bakar. Ya. Qu anfusakum wa alaikum nara. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasul hijar. Waqud yaitu bahan bakar. Bahan bakar neraka itu annas, manusia. Masya Allah. Jadi bahan bakarnya neraka adalah manusia dan bebatuan. Ada yang mengatakan bebatuan yang dimaksud adalah bebatuan patung-patung yang ketika di dunia disembah. Ada yang mengatakan gitu dari ulama. Ada yang mengatakan bebatuan tersebut adalah batu belerang, ya, atau semisalnya. Ya wallahu a'lam, pasti ada hikmahnya dari batu-batu itu yang di neraka. Alhamdulillah. Nah, an-nari dzatil waqud, neraka. Neraka di sini maksudnya api yang menyala-nyala, dzatil waqud yang memiliki bahan bakar. Tafsiran ayat kelima, wa auqadu fihin nar. Dan mereka ashabul ukhdud yang terlaknat itu membahan bakarkan di dalamnya api, yaitu membakar di lubang tersebut yang besar api. Wa alqaul mu'minina fihi ahya. Dan mereka melempar orang-orang beriman di dalam lubang tersebut secara hidup-hidup. Ya. Idhum 'alaiha qu'ud, itu ketika kala itu mereka 'alaiha, di atasnya, yaitu di atas apa? Di atas ukhdud. Di atas lubang tersebut qu'ud, mereka sedang duduk. Duduk yang menyaksikan. Di sini idhum qu'udun 'ala dzalika syaqqil mamlu'i nar. Ketika itu mereka duduk, ya, di atas lubang besar itu yang penuh dengan api, menyaksikan api itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin, terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukminin ini, syuhud, mereka melihat. Maka kata di tafsir ini, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina min at-ta'dzib wa at-tankil syuhud li hudurihim dzalika. Dan mereka melihat langsung apa yang sedang mereka masing-masing perbuat terhadap orang-orang beriman ketika itu. Ya. Karena mereka hadir di situ. Nah, wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka di sini mencela orang-orang beriman. Tapi ini mungkin ayat ke-8, mungkin untuk pertemuan mendatang aja. Ayat 1 sampai 7 dulu kita. Dan kita beralih ke riwayat yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkaitan dengan cerita ini langsung. Ini hadis dengan lafal riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Dengan sanad beliau dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dari Suhaib, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan. Ini panjang nih Pak, mudah-mudahan enggak ini. Ya enggak sampai sehari lah kita ceritakan insyaallah ya. Bentar. Kana fi man kana qablakum malik. Ada dulu sebelum kalian. Nah, jadi Rasulullah ngobrol sama sahabatnya. Ada sebelum kalian itu ada seorang raja. Wa kana lahu sahirun. Raja ini punya atau memiliki seorang sahir. Ya, jadi raja ini punya pembantu, itu dukun. Falamma kabura sahir, nah, ketika si dukun ini membesar, maksudnya menua, ya, bentar lagi, enggak lama lagi merasa bakal wafat. Ya. Qala lil malik, dukun itu berkata kepada sang raja, ini qad kabura sinni wa hadara ajali. Tuan raja, ya, aku wis tua, ya, enggak lama lagi yang mati aku, gitu. Fadfa' ilayya ghulaman li'uallimuhu atau li'uallimahu as-sihr. Maka mbok ya kalau gitu datangkan satu anak muda supaya saya bisa ngajarin dia ilmu saya. Lihat nih, orang penyihir saja, dukun saja yang bekerja sama dengan musuh Allah itu enggak mau ilmunya hilang gitu aja. Pengen orang diwariskan kepada orang. Karena merasa itu berguna gitu kan. Ya, apalagi kalau misalnya kita punya ilmu enggak kita sebarin, apalagi ilmu agama ya, maka ini kalah sama dukun ini gitu. Ya, tolong datangkan satu gulam. Gulam ini anak muda ya. Kenapa kok nyari anak muda? Ya karena potensial anak muda itu. Kalau nyari yang tua juga bentar lagi mati lagi, entar susah lagi gitu kan. Fadafa'a ilaihi gulaman. Maka raja itu pun nyodorin, "Nyoh, nih ada seorang anak gulam, anak kecil, anak muda." Fakana yu'allimuhu sihir. Maka Mbah dukun ini ngajarin sihir ke anak muda itu. Nah, sekarang wa kana bainas sihri wa bainas sahiri wa bainal malik rahibun. Nah, ini ada fenomenanya apa? Ada di sana di kampung itu ada sahir, dukun ada juga raja dan ada juga rahib. Tapi rahibnya warga biasa ya. Ini di zaman Bani Israel dulu. Ya, rahib ini beriman. Ya, rahib ini beriman. Jadi ustadznya gitu, Pak Yai. Ya. Fa'atal ghulamu 'ala rahib, maka anak muda tersebut pun juga datang ke Pak Yai. Datang ke majelis taklimnya di rumah. Fasami'a min kalamihi, maka anak muda itu mendengar omongannya rahib Pak Yai, maksudnya ngedengerin kajiannya. Fa'ajabahu nahuhu wa kalamuhu, maka anak muda itu terkesima, kagum dengan Pak Yai. Jabarannya, omongannya ini genah gitu loh, enggak pakai mantra ngomongnya. Ya. Wa kana idza atas sahira darabahu. Kalau misalnya dia kembali ke tempatnya Mbah Dukun bakal mukul dia. Wa qala ma hasabaka. Mbah Dukunnya pas mukul, apa yang memenjarakanmu? Maksudnya, kenapa kau terlambat deh? Gitu. Terlambat mulu kamu. Gitu. Disiplin, dukunnya disiplin. Ya. Kenapa terlambat? Dipukulin. Dasar anak gak tahu diri gitu. Udah dia ajarin terlambat. Gitu. Kata Mbah Dukun. Nah kalau pas pulang ke rumah, wa idza ata ahlahu darabuhu. Pulang ke rumah,
sama keluarga dipukulin juga. Wa qalu ma habasaka. Nah, boleh datang terlambat, udah malam nih lo. Keluyuran tok. Fasyaka dzalika lirahib. Maka anak muda tu mengeluh sama Pak Yai. Pak Yai, Allah hidupku langsung tenan itu. Mau ke Mbak Dukun dipukulin, ke rumah dipukulin. Kesampean aja enggak dipukulin, kan. Faqala, maka rahib itu pun berpesan, gini aja. Idza arada sahiru an yadribaka faqul habasani ahli. Kalau misalnya ya, Mbah Dukun pengen mukul kamu, bilang keluargaku ya ada tugas di rumah lah gitulah. Ada tugas Mbah di rumah gitu. Wa idza arada ahlaka an yadribuka faqul habasani sahir. Kalau misalnya keluargamu di rumah antar pas kamu pulang pengen mukul kamu bilang, Pak, itu ada tugas praktikum, ya kan? Ada PKL, ada tugas praktikum sama Mbah Dukun gitu. Qal, nah udah gitu, itu jadi dah, kayak gitu. Suatu ketika, fa bainama huwa dzata yaumin, suatu ketika di suatu hari ya Pak. Idh ata ala dabbatin azimatin fadhi'atin qad habasatin nas. Suatu ketika geger kampung itu. Kenapa? Ada dabah ini binatang azimah yang besar, fadhi'ah yang buruk. Maksudnya ini bisa mencederai orang banyak nih binatang nih. Enggak disebutkan ini binatangnya apa, enggak disebutkan. Entah ular besar atau gajah ngamuk gitu kan, entah wallahu alam, enggak disebutkan, kita enggak tahu. Qad habasatin nas, keberadaan binatang ini di jalan. Ya ini menunjukkan binatangnya satu tok loh ya. Keberadaan binatang ini di jalan itu membuat manusia itu enggak bisa lalu lalang. Fala yastati'una an yajuzu. Mereka enggak bisa lalu lalang tuh. Ini sepertinya binatang ini Allah takdirkan berada di area jalan ya, jalanan boulevardnya gitu, jalan besarnya pada saat itu. Faqala, maka berkata ini anak muda nih, al-yauma a'lamu amrul rahibi ahabbu ila Allah am amris sihir am amris sahir. Nih pada saat ini saya akan buktikan siapa yang lebih Allah cintai, ajarannya rahib Pak Yai atau ajarannya Mbah Dukun. Qal, maka dia pun berkata, fa akhadha hajaran. Rasulullah berkata, kemudian anak muda itu pun mengambil batu, sebongkah batu, ya, enggak terlalu besar ya. Faqal, maka dia berkata nih, Allahumma ya Allah, in kana amrul rahibi ahabba ilaika wa arda min amri sahir, faqtul hadhihi dabbata hatta yajuzan nas. Ya Allah, kalau misalnya menurut engkau perkaranya rahib itu lebih genah daripada perkaranya penyihir, maka ya Allah matikanlah binatang besar ini ya sehingga manusia bisa lewat. Waramaha, maka dia pun melempar. Ya bismillah melempar. Faqatalha, dia pun membunuhnya. Berhasil itu dengan izin Allah. Wa madhan nas, maka kemudian manusia pun mulai bisa berlalu lalang. Fa ukhbira ar-rahibu bidzalika, maka sang rahib pun diceritakan tuh tentang hal itu. Maka ini perhatikan kata sang rahib. Pas gulamnya anak mudanya tuh ngobrol Pak Yai, ini ada cerita kisah tak menakjubkan, gini diceritain tuh tentang binatang itu, terus dia lempar batu, doa sebelumnya. Maka apa kata rahib? Pak Yai bilang, bunayya, anakku, gitu kan. Pak Yai bilang, anta afdalu minni, anakku, kamu sudah lebih baik daripada saya. Ya, maksudnya ilmu kamu sudah lebih tinggi sekarang. Wa innaka satubtala, akhirnya penting nih, kamu kelak akan diuji. Nah, jadi ini ada yang namanya sunnah kauniyah, yaitu sesuatu yang akan selalu terjadi.
orang kalau genah, pinter, pasti akan diuji, akan menghadapi fitnah dan ujian besar. Jadi rahib ini sudah mengerti sejarah zaman para nabi dan rasul zaman dulu. Ya, mereka itu diuji. Ya, sebagaimana cerita dari Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Ya Rasulullah, manusia jenis apa yang paling besar balaknya, paling besar ujiannya? Maka jawaban Rasul, al-anbiya, para nabi, thumma as-salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Makin besar itu balaknya itu. Maksudnya ujiannya, cobaan hidupnya makin besar. Thummal amthal fal amthal. Kemudian yang seperti itu, yang seperti itu. Maksudnya gini, orang kalau semakin berazam untuk soleh, semakin besar ujian hidupnya. Orang semakin mau ke agama, semakin besar ujiannya. Entah ujian harta, ya, entah ujian posisi kedudukan, ujian fanatisme, ujian lawan jenis, itu masing-masing ada. Ya Allah uji ini enggak uji di kedudukan, Allah uji dengan harta. Enggak Allah uji dengan harta dengan kedudukan, Allah uji dengan lawan jenis wanita atau wanita laki-laki gitu. Pasti itu. Kalau semakin dia ke agama. Tapi kalau dia enggak mau ke agama, Allah biarkan dia enak. Ya. Allah biarkan dia enak. Ya. Qul tamatta'u qalilah gitu kan. Kata Allah. Katakanlah tamatta'u qalilah, penak-penakan sebentar, silakan tuh, enak-enakan. Sebentar di sini karena dunia ini sebentar. Itu enak-enakan aja di dunia itu. Lupain agama. Nah, wa innaka satubtala itu kata Pak Yainya. Kamu kelak akan diuji le. Nah, fa ini betulita fala tadulla alayya. Kalau kelak kamu itu diuji nanti, tolong please gitu. Jangan ngasih tahu tentang saya. Jangan ngasih tahu siapa guru kamu, jangan nunjuk rumah saya. Ya. Bukan apa-apa, bukan takut kontrakannya diapain, cuman takutnya ini masalahnya kan ini dia tahu seperti para nabi bakal diteror nih anak nih. Coba ini lihat ini. Anak ini masih muda nih ya. Pak Yai ini juga agak khawatir dengan keselamatan dirinya gitu loh. Tapi tentu yang namanya guru berpesan dari awal tuh, melihat ada murid yang potensial, ini hati-hati. Kok kata Bapak Ana itu dulu di daerah kok di Boyolali di Jawa gitu, ada anak muda yang potensial, pinter agamanya, hafalannya masya Allah, sehingga beberapa kiai kampung mulai tersinggung, disantet itu anak muda. Sampai mati, itu kejadian itu. Karena apa? Karena takut posisi kekiaiannya itu tersingkirkan atau tersaingi itulah. Karena kalau melihat ada anak muda potensial, itu sangat rentan diserang ain hasad dari orang-orang yang lebih dahulu menjadi pemuka agama. Ya kan enggak semua pemuka agama disebut pemuka agama benar gitu. Kadang-kadang malah ada yang make kayak gitu. Nah, jadi Pak Yai ini sayang sama anak ini dan kita memang harus kayak gitu, melihat anak kecil gitu kan. Ini potensial, kita doakan. Semoga Allah berkati ini anak nih. Ya jangan malah kita dengkin, aduh ini anak songong nih anak gitu kan. Mudah-mudahan mati cepat dia. Ya Allah, itu jangan kayak gitu. Kasihan. Apa ini tulita fala tadulla alaihi. Kalau kamu nanti diuji, tolong jangan kasih tahu gurunya kamu siapa. Ya. Oke, kalau begitu. Deal, ya kan. Bahasa kita sekarang kayak gitu. Maka kemudian fakana al-ghulamu, ya. Setelah itu anak muda ini makin mempesonanya. Allah berikan karamah, bukan mukjizat karena anak muda ini bukan nabi ya. Allah berikan karamah, kekeramatan gitu. Ngapain? Bisa apa? Yubrihul akmah wal abros. Bisa nyembuhin orang buta, bisa nyembuhin orang kulitnya berpenyakit ya.
kayak Nabi Isa gitu modelnya. Wasairal adwa, dan segala macam penyakit-penyakit. Wa yashfihim, dan menyembuhkan mereka dengan izin Allah. Jadi anak muda ini bertauhid ya. Sebagaimana gurunya Pak Yai sang rahib itu. Nah, wa kana lil maliki jalisun. Ada seorang menteri lah anggap ya. Raja ini punya seorang menteri. Fa'amiyah. Lah menteri ini buta. Buto. Bukan buto hijau. Menteri ini buta. Fasami'a bihi. Kemudian menteri ini mendengar kabar tentang anak muda nih. Fa'atahu bidahadaya kathirah. Maka menteri ini pun mendatangi atau manggil anak muda itu supaya bisa dengan hadiah yang banyak. Faqal, Pak menteri yang buta ini berkata, "Ishfini." Sembuhin aku, Walaka ma huna ajma'. Kalau misalnya kamu bisa sembuhin aku, nih semua hadiah ini buat kamu. Faqal, maka anak muda itu berkata, "Ma ana asfi ahadan." Pak menteri, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Nah ini bedanya orang kok punya ilmu agama itu enggak menisbatkan kesembuhan pada dirinya, enggak boleh. Iya nih saya sembuhkan nih, ya enggak gitu, enggak boleh. Saya enggak bisa nyembuhin siapapun. Padahal terbukti apa-apa sembuh, dia oleh sembuh. Innama yashfi Allahu azza wa jalla. Sesungguhnya hanyalah yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Fa in amanta bihi, kalau misalnya Pak Menteri mau sembuh Pak. Oh iya mau sembuh saya. Pengen lihat orang. Kalau misalnya Pak Menteri itu beriman kepada Allah, tak doakan loh, tak minta sama Allah. Fasyafaka, maka Allah akan menyembuhkan engkau wahai Pak Menteri. Fa'amana. Akhirnya Pak Menteri itu apa? Beriman. Ini salah satu jalan dakwah juga. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa gitu kayak gini. Ya, ada orang miskin. Ya, atau kena penyakit apa misalnya, paru-paru basah, ngeluh. Mas, sembuhin saya. Saya nggak bisa nyembuhin. Ya. Hanya Allah yang menyembuhkan. Ya. Terus bilang, kalau kamu masuk Islam, saya doakan buat Allah sembuh, kamu pasti sembuh. Belum tentu sembuh. Ya. Tapi kalau ini kan memang beda cerita. Ini keimanan yang kuat, nggak seperti kita. Nah, maka menteri itu pun beriman. Fada Allah, maka dia pun, yaitu pemuda itu minta sama Allah. Fasyafahu, kemudian disembuhkan oleh Allah. Sebagian orang ini, ada beberapa orang yang memang Allah pilih. Sekali doa langsung terjawab. Tsumma atal malik, kemudian Pak Menteri itu langsung balik ke istana, datang ke maliknya, ke rajanya. Fajalasa minhu nahwa ma kana yajlis. Kemudian duduk dekat sama Pak Malik ini, Pak Malik lagi apa? Pak Raja ini ya. Faqala lahul Malik, rajanya heran. Ya fulan, lu Mas, man radda alaika basarak? Kok bisa ngeliat Mas? Loh iya, bisa ngeliat saya, alhamdulillah kan. Faqala, ini kan tadi tanya, rajanya tanya, siapa yang bisa siapa yang mengembalikan penglihatanmu wahai menteri? Maka dijawab oleh menteri, Rabbi, Tuhanku. Ya. Rajanya GR, ana? Loh, saya? Gitu. GR dia. Loh, kamu bisa ngelihat wahai menteri? Oh iya. Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Tuhanku. Saya? Ya bukan, gitu loh. Qala la, bukanlah, ngawur. Rabbi wa rabbuka, Allah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai raja, yaitu Allah. Qala walaka rabbun ghairi, kata rajanya, kamu punya Tuhan selain aku, gitu. Qala na'am, katanya. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah.
Maka falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'al ghulam. Wih, tak jewer, tak ini. Langsung diadab, disiksa itu menteri itu. Sampai kemudian menterinya putus asa. Itu yang ngasih kesembuhan itu si anak muda tuh, anak muda, panggil aja dia, bukan. Fa ba'atha ilaihi, maka dicari itu anak muda. Nah, kemudian ketemu dah anak muda sama raja. Maka raja berkata, bunayya, duhai anakku, ternyata kamu toh balagha min sihrika an tubri al-akmaha wal abras wa hadhihi al-adwa. Masyaallah. Itu rajanya tuh terkagum-kagum. Duhai anakku, luar biasa kamu, ini mantap gitu kan. Mbah dukun itu yang wis koit itu enggak bisa sehebat kamu. Sekarang ilmu kamu, sihir kamu sudah bisa sampai nyembuhin wong. Waduh, kamu memang pewaris ilmu yang top lah. Apa kata anak muda itu? Ya. Masfi ahadan. Wahai raja, saya enggak nyembuhin siapapun. Innama yashfi Allahu azza wa jalla. Yang nyembuhin cumanlah Allah ya raja. Maka raja GR lagi. Siapa? Saya. Yang nyembuhin adalah Tuhan kita ya raja. Siapa Tuhan? Saya. Bukan, kata anak muda itu. Maka bertanya lagi raja itu. Awalaka rabbun ghairi? Emang kamu punya Tuhan selain aku? Ya Allah. Qal, maka anak muda itu menjawab, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Oh, ini juga nih anak muda nih, enggak genah juga kata. Fa akhadahu aidan bil adab. Maka kemudian diazab juga tuh, disiksa juga tuh anak muda tuh. Disiksa juga anak muda. Falam yazal bihi hatta dalla 'ala rahib. Akhirnya anak muda itu ya nyerah. Maksudnya nyerah di sini, ya udah tak kasih tahu guru saya siapa. Nah, fa'ata birrahib. Nah, akhirnya kemudian didatangkan tuh si rahib tuh, Pak Yainya. Oh, ternyata kamu kowe tuh, Mbah. Faqol, maka berkata itu raja, irji' an dinika. Balik kamu ke agama kamu, yaitu sembah aku. Fa'aba. Rahib itu enggak mau. Enggak mau, enak aja. Udah benar bertauhid kok malah nyembah kamu, gitu kan. Fa wada'al minsyara fi mafriqi ra'sihi hatta waqa'a shiqqah. Kemudian raja itu pun menyuruh algojonya untuk menaruh minsyar. Menaruh minsyar itu gergaji. Di mana? Di batok kepalanya sampai kemudian terbelah dua. Belum sampai dibelah, belum dibelah nih, bentar lagi nih. Oh, udah dibelah ya, udah dibelah. Nauzubillah, semoga Allah rahmati beliau. Dibelah, rahimnya Pak Yainya mati nih. Dibelah dua dulu ya. Dibelah dua dari pala sampai kemaluan. Dah terbelah, naudzubillah. Wa qala lil a'ma, maka berkata kepada Pak A'ma, ya gulam, ya bunayya, wahai anak muda. Berkata kepada, ini yang mantan orang buta ini siapa, menterinya. Berkata kepada menteri, irji' an dinik. Tuh, kamu udah lihat tuh tadi tuh. Pak Yai udah kita potong belah dua tuh. Ya, sekarang kamu kembali ke agamamu, wahai menteri. Fa'abah, nolak, enggak mau, saya tetap beriman kepada Allah, enggak mau nyembah kamu. Fa wada'al minsyar fi mafriqi ra'sihi hatta waqa'a shiqqahu ila al-ard. Kembali dibelah juga. Udah dua orang. Ya. Wa qala lil gulam, anakku, irji' an dinik. Ayo, balik ke agama aslimu, yaitu sembah aku. Fa'aba, enggak mau. Tapi ini raja ini kan ngelihat tadi Pak Yai itu wes tua loh, biar mati aja enggak apa-apa, cepet-cepet. Kalau Pak Menteri ya ini udah mengkhianati saya, ya udah mati aja lah cepet-cepet. Tapi ini anak ini nih, aset besar ini, jangan dipateni dulu, ya kan? Kalau perlu dimanfaatkan
Siapa tahu bisa nyembuhin, bisa menambah perbendaharaan kerajaan gitu kan. Enggak mau itu. Fa ba'atha bihi ma'a nafarin ila jabal. Kemudian akhirnya sang raja ini, si raja ini mengutus pasukan. Bawa dia ke jabal. Bawa dia ke gunung ini, ya, disebutin gunungnya. Waqal berkata, "Idza balagtum dzurwatahu," kalau misalnya kalian sudah sampai ngebawa anak ini ke puncak gunung, fa in raja'a an dinihi wa illa fadahlihu. Kalian tanya tuh ke gulam, anak-anak muda nih, mau enggak kembali ke agama menyembah aku? Ya, kalau mau udah selamatin, kalau enggak mau lempar dari min fauqihi, dari atas, dari puncak gunung tuh. Fadhahabu bihi, maka mereka pun giring anak muda tuh ke puncak gunung. Falamma alau bihil jabal qol, ketika mereka sudah ada di atas, ya, di gunung itu puncaknya, maka berkata itu, siapa yang berkata? Anak muda tuh, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doa nih, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ya, di sini lindungilah aku, ya, terserah engkau bagaimana cara engkau dari mereka. Ya. Farajafa bihimul jabal. Kemudian gunung itu pun bergetar. Tuh lihat, bayangkan, baru satu doa tuh langsung gemeter tuh gunung. Faduhdihu ajma'un, mereka pun terpelanting semuanya tuh. Tinggal gulamnya aja masih tetap oke-oke. Waja'al gulamu yatalammasu hatta dakhala al-malik. Udah mati semua tuh pasukannya tuh. Anak mudanya turun cukup turun ke bawah, ya. Turun ke bawah ke istana kerajaan. Nantangin, pas datang kaget rajanya. Loh, kamu lagi gitu loh. Mana yang lain gitu kan? Maka berkata raja itu, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang telah dilakukan oleh teman-temanmu, yaitu para tentara itu? Faqal, maka gulam itu menjawab, "Kafanihimullah." Allah Ta'ala telah melindungi aku dari mereka semua. Oh, enggak mau ini. Fa ba'atha bihi ma'a nafarin fi qarqur. Maka kemudian raja ini tetap, yuk kamu ikut. Bawa dia ke Qarqur. Qarqur itu safinah saghirah, yaitu perahu kecil. Koci apa namanya? Iya, seperti itulah. Enggak terlalu besar gitulah. Faqal idza lajajtum bihil bahr fa in raja'a dinihi wa illa fagharriquhu fil bahr. Kalau misalnya kalian sudah sampai di tengah lautan, tanya dia tuh, mau rujuk enggak ke menyembah aku? Kalau enggak mau, tenggelamin. Kalau mau, ya udah selamat. Falajaju bihil bahr. Akhirnya mereka pergi ke tengah laut. Faqala al-ghulam, di perahu, ghulam itu bilang, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku sesuai dengan engkau yang engkau inginkan. Faghriqu ajma'un, maka tenggelam mereka semua. Tinggal ghulam itu selamat. Waja'al ghulam, datanglah anakmu itu, hatta dakhala 'ala malik, datang lagi ke istana. Faqal, "Ma fa'ala ashabuk?" Kok bisa kamu selamat lagi? Apa yang telah dilakukan oleh tentara itu? Faqal, "Kafanihimullah Ta'ala." Allah Ta'ala telah menjaga saya, wahai raja. Thumma qala lil malik, kemudian anak muda itu berkata kepada si raja, "Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Fa in anta fa'alta ma amuruka bih qataltani wa illa fa innaka la tastati'u qatli." Anak muda itu berpesan, "Raja, sampean enggak bakal bisa bunuh saya kecuali kalau sampean melakukan apa yang saya perintahkan. Kalau sampean melakukan apa yang saya perintahkan, baru sampean bisa membunuh saya. Kalau enggak bakal bisa." Waduh. Maka raja ini kan udah putus asa. Ini tentara aja kok kalah semua sama doa dia. Wa ma huwa, apa itu?
Maka kata anak itu, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Sampean kumpulkan manusia banyak di satu tanah lapang. Thumma taslubuni ala jid'in. Kemudian tolong salib saya. Di sini salib sini bukan berarti salib penyembahan, bukan. Tapi kan dulu orang kalau misalnya dipancung di ini ya disalipin namanya. Bukan sebagai simbol keagamaan disalib, tapi memang orang kalau mau dibunuh ya disalib gitu. Terus wa ta'khudhu sahman min kinanati. Saya punya panah, punya ininya juga, apa namanya? Anak busur anak panahnya gitu kan. Ambil tuh anak panah saya. Punya saya ya. Tsumma qul, kemudian katakan bismillahi rabbi hadzal gulam atau rabbil gulam. Dengan menyebut nama Allah, Rabbnya gulam ini. Ya, bismillahi rabbil gulam. Cukup itu aja. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau sampean wahai raja melakukan itu, kamu baru bisa bunuh saya. Fa fa'ala. Maka yuk. Bagus tuh dikasih kunci jawaban gitu kan. Wa wada'a as-sahma fi kabidi qausihi. Kemudian udah dikumpulin tuh. Udah banyak tuh. Jadi pada mahsyar itu kan. Banyak orang-orang warga ya pada datang nih. Wah, ada atraksi gitu. Maka udah disalib gitu. Ya, kemudian mau dipanah dan ini anak panahnya milik gulam itu. Nah, kemudian berkata raja itu bismillahi rabbil gulam. Fa waqa'a as-sahma fi sud'ihi, maka kena itu di bagian ininya. Cas gitu. Fa wada'a al-ghulamu yadahu ala mawdi'i as-sahmi wa mata. Maka ketika disalib gitu, gulam ini kayak gini. Di sini kan udah dia naruh tangannya di sini kemudian mati. Nah, ini kan geger orang-orang. Cerita tentang gulam ini selamat di gunung, selamat di laut, itu udah geger orang-orang. Tambah ini kan, maka semua orang jadi tahu hakikatnya anak ini. Faqalan nas, orang-orang semua pada berkata, amanna bi rabbil ghulam. Kami telah beriman kepada Tuhannya gulam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqila lil malik, maka beberapa ajudannya Malik atau pasukannya Malik berkata, pasukannya raja berkata, ara'aita ma kunta tahzar. Tuh kan terjadi deh kayak gini deh. Sampean sih ikut-ikutan, maksudnya ikut petuahnya anak itu. Ini yang sampean waspadai dari dulu nih. Faqad wallahi nazala bika qad amana an-nasu kulluhum. Jadi orang pada beriman tuh sama Allah semuanya. Jadi yang dikhawatirkan selama ini malah terjadi jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara nafsunya pengen ngebunuh anak muda ini, ya. Fa amara bi afwahis sikak fa khuddat fiha al-akhadid wa udrimat fiha an-niran. Kemudian akhirnya raja itu buat parit, buat gali lubang besar, taruh api yang besar menyala-nyala di sana. Nah, pengen apa? Ya pengen ngebakarin orang-orang yang beriman. Nah, waqal man raja'a an dinihi fada'uhu wa illa fa'aqhimuhu fiha. Barang siapa yang kembali dari agamanya, ya, maka selamatkan. Tapi yang enggak mau, udah masukin aja, cemplungin aja itu ke api. Qal fa kanu yata'adawna fiha wa yatadafa'un. Ini warga kan banyak tuh. Ya, bukan warga Cilangkap, warga sana banyak tuh. Mereka saling dorong-dorong tuh. Ragu-ragu ya. Aduh, kamu duluan. Enggak, sampean duluan, mati duluan sana gitu. Pokoknya entah berebutan atau gimana, duluan ya. Nama orang mau mati depannya api, gimana kalau kita kayak gitu kan kabur kita. Faja'at imra'atun bibnin laha turdi'uhu. Maka kemudian ada seorang ibu, ya. Di gendongannya di ini ada anaknya. Ini gimana perasaannya, Pak? Ya. Jadi ibu baru punya anak, masih bayi, masih nyusu. Ya. Dari ini anak lagi nyusu nih. Ibu ini ya tentu
Ya Allah, gimana dia? Saya masa lemparin diri. Ini lihat, mereka langsung beriman dan belum beramal apa-apa. Maksudnya ketika melihat peristiwa anak ini, kami beriman kepada Robnya dia gitu. Itu orang belum ngapa-ngapain, langsung dikumpulin lagi untuk dibakar gitu. Faka'annaha taqa'asat an taqa'a finnar. Jadi perempuan ini ragu-ragu mau, aduh, ya Allah, mau masuk ke dalam api itu, ya ragulah namanya dia. Bawa anak apalagi gitu kan. Faqala as-sabi, maka anak itu pun berkata, anak bayi itu yang masih nyusu itu berkata, "Isbiri ya umma fa innaka ala haqq." Sabarlah ibuku, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Oh, banyak, wallah, bisa ngomong toleh gitu kan. Bisa ngomong. Loh. Ya udah, ini berarti benar ini. Ini jalan kebenaran. Akhirnya melemparkan diri ke api tersebut dan semoga Allah taala rahmati. Itu hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Muslim. Ya. Jadi seperti itu namanya kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ya, jadi selesai sudah kisahnya. Alhamdulillah waktunya cukup ya. Enggak sampai sehari. Alhamdulillah. Kita cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Syekh Habibi? Mendapatkan ilham? Iya, Pak. Tadi yang diucapkan oleh ulama itu kan sering ya Allah maghfirli musyita ya. Itu apakah boleh dijadikan sunnah? Boleh. Iya. Boleh. Karena disebutkan oleh Nabi ya, dan Nabi tidak melarang apa-apa. Jadi kita bilang Allahumma kfinihim bima syi'ta, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah jagalah aku, terserah engkau bagaimana caranya gitu. Nah gitu. Cuma memang wallahu alam, Anda tidak pernah mendengar riwayat langsung Nabi mengamalkannya atau sahabat mengamalkannya. Cuman boleh berdoa dengan ini boleh. Ya. Boleh, enggak masalah. Buktinya ghulam ini berapa kali doa seperti itu? 2 kali kan? Ini berarti rutin gitu. Ketika terjadi hal seperti itu yang darurat. Bukan sekali saja. Nah kan doa ini 2 kali dengan lafal yang sama. Nah kan berarti ini juga doa yang insyaallah sebuah syariat juga. Dan bukan kebid'ahan ketika kita membacanya, jelas bukan kebid'ahan. Seandainya itu kebid'ahan, tentu Rasulullah bakal memberikan maklumat kepada kita. Ya, tetapi inilah doa. Sama seperti doa keumumannya. Orang kalau dalam darurat dia doa dengan bahasa Indonesia, ya enggak apa-apa gitu kan. Dengan lafal yang sama, kalau misalnya darurat, ya Allah saya meminta kelapangan misalnya, rezeki. Gitu terus. Ntar pas kere gitu lagi ngomong, ya Allah saya minta kelapangan rezeki. Karena emang dia bisa kayak gitu, ya udahlah. Gitu. Jadi urusan doa itu sebenarnya sangat mudah insyaallah. Kecuali kalau misalnya dengan jumlah ya, jumlah yang ditentukan tapi tidak ada dasarnya, dan lafal yang ditentukan tidak ada dasarnya dan dirutinkan gitu loh. Kecuali kalau enggak punya lafal lain darurat, misalnya enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah tok gitu loh. Kan sebagian dari orang bisa gitu toh. Ya enggak apa-apa. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah ini umum banget loh. Rizki masuk, ya kan? Istri soleha masuk, anak yang soleh masuk, gitu kan? Masuk ke dalam doa ini. Jadi doa ini umum dan bisa diniatkan secara khusus. Ya. Kalau misalnya punya anak bandel, nggak tahu doa apa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena hasanah kebaikan di sini masuk di dalamnya anak yang soleh. Bisa minta doa, minta ya Allah saya punya misalnya istrinya rewel, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikanlah dunia saya baik, berikan kebaikan dunia, istrinya jadi enggak rewel besok-besok. Jadi tergantung niatan untuk doa itu gitu kadang-kadang. Ya duit sedikit, Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak tahu apa ya. Allahumma barik lana fima razaqtana, boleh.
Memang itu doa makan yang dhaif, lemah, tetapi boleh. Iya. Habis salat, Rabbana tadi apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Iya, bukan itu ya? Itu ya. Boleh enggak doa pakai itu? Boleh, asal jangan dijadikan sebagai rutinitas yang seolah-olah itu adalah sunnah gitu. Boleh, karena artinya apa tadi? Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kepada kami apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Ini kan doa yang bagus banget ini. Ya bagus ini. Makanya kata para ulama, kita boleh mengambil doa walaupun dari hadis yang dhaif. Asal jangan dijadikan suatu rutinitas yang seolah-olah itu adalah sunnah. Karena kadang doa di hadis-hadis dhaif itu doa yang syarat makna, enggak masalah. Cuma jangan dianggap itu adalah sunnah gitu loh. Gitu aja. Kan doa bebas. Wallahu taala a'lam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Cukup insyaallah ya. Semoga kisah tadi mengandung ibrah yang besar dan membuat kita semakin bertambah keimanannya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.